Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Almaidah Wahyuwinegar dengan NIM 204105010106, Prodi Perbankan Syariah 4 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti mengatur, tatanan, atau aturan. Dan apabila digabungkan berarti pengelolaan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi itu sendiri memiliki arti bagaimana kita mengatur atau mengelola pembelanjaan rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi. Dari video tersebut, Bapak mengambil definisi dari Adam Smith, yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan atau mengelola sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai suatu tujuan. Pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, deskriptif yaitu mendefinisikan, memaparkan, atau menjelaskan apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu negara pada suatu masa tertentu. Yang kedua, ekonomi terapan adalah cabang ilmu yang membahas khusus tentang penerapan ilmu ekonomi suatu rumah tangga, seperti ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Ekonomi terapan adalah suatu bentuk praktis dari teori ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Karena ekonomi terapan ini membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat ulah manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang dijual belikan. Jadi, ekonomi membahas unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Misalnya, bagaimana sebuah rumah tangga mengalokasikan pendapatannya dengan membeli barang atau jasa. Yang kedua, ekonomi makro. Studi ekonomi secara keseluruhan atau totalitas yang menjelaskan perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jika ditinjau lebih jauh lagi, ekonomi makro membahas tentang isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian seperti inflasi, deflasi, dan pengangguran. Konsep dasar ekonomi makro ada 7, yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan pasar barang dan pasar uang, yang ketujuh ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.